kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik. Sebelum kita mulai dengan doa, kita absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Reni Haryanto, Putri Ramdhani, Mia, Sofia, Rizka, Jahro, Enda, Nabila, Nur Komalasari, Eka, Anissa, Resya, Ahmad Ruli, Fadil Aidil, M. Abdul Syafi'i, Muhammad Tajiri, Arjuna, Muhammad Abbas. Sakit, Pak. Oh, sakit. Iya. Doakan ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Arjuna, Hadir. Muhammad Akbar, Umar, Redika, Ahmad Arif Sabir, Samsul Farid, Aldi, Hadir. Hilman. Alhamdulillah, tapi tidak hadir satu orang ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa yang insya Allah pada pelajaran kali ini yaitu pendidikan agama Islam dan mengerti. Doa akan dipimpin oleh Nur Komalasari. Silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Di sini aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Baca doa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah doa telah selesai dibacakan dan sebelum Bapak memulai pelajaran untuk materi kali ini adalah pelajaran Bapak yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kita sudah belajar tentang etos kerja ataupun tentang semangat kerja dan kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih. Di sini siapa yang cita-citanya mau jadi pekerja atau kerja? Jungkan tangan. Oh iya, Tajiri, cita-citamu mau jadi apa? Mau kerja di mana? Di Sumbawa. Nah, bagus. Yang lain selain mau kerja juga ada yang mau kuliah di sini? Ya, mau kuliah. Mau kuliahnya kuliah negeri atau swasta? Negeri, ya.
Mudah-mudahan ya kuliah sambil kerja sekarang bisa, kerja sambil kuliah juga bisa ya. Kemudian di sini sebelum kita memulai ke materi yaitu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, siapa yang tahu apa itu etos kerja itu apa? Etos kerja. Tadi Bapak kan akan menjelaskan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, etos itu apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Umar. Semangat. Etos itu semangat. Tepuk tangan dong buat. Semangat ya. Jadi kita harus punya power, punya semangat. Bagus gitu. Nah, jadi kita akan membahas kompetisi dalam kebaikan. Nah, satu lagi nih yang Bapak akan tanyakan sebelum kita ke materi. Kompetisi itu apa? Kompetisi. Kita sering berkompetisi. Keahlian. Apalagi? Perlombaan. Dua-duanya juga bagus. Jadi kompetisi bisa diartikan dengan perlombaan ataupun kalau kompetisi juga ada di konteks lain adalah keahlian. Selanjutnya materinya bisa kalian lihat di Nopus di depan ya. Ini bab 1 untuk kelas kita, kelas 10 itu kompetisi dalam kebaikan etos kerja. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita itu untuk apa? Ya, mempelajari etos kerja ini untuk apa? Nah, di sini kita lihat tujuan pembelajaran, kemudian kompetisi. Kelihatan ini tulisannya? Kelihatan ya. Nah, tadi sudah kelihatan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik kita itu diharapkan dapat membaca ayat Quran dengan tartil. Ya, karena membaca ayat Quran itu adalah satu ibadah. Ibadah, kemudian selain daripada ibadah juga membaca ayat Quran banyak keberkahannya. Ya, jadi ini penting sekali dengan tartil. Kemudian dan kemudian kita harus berkompetisi dalam kebaikan. Jadi fastabiqul khairat, kebaikan apapun yang akan kita kejar, entah itu tadi kebaikan dalam kerja, kita harus berkompetisi. Nah, kita harus bisa membaca ayat Quran tentang itu, tentang etos kerja dan tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian kita peserta didik itu mampu menghafal fasih dan lancar ayat Quran dan hadis. Ya, jadi setelah pelajaran ini kita bisa sedikit demi sedikit memahami kemudian menghafal. Entah itu 50%, kalau tidak bisa 100%, kalau tidak bisa lagi boleh 25%, sesuai kemampuan kita. Karena kemampuan kita semua tidak sama. Kemudian menjelaskan ayat Quran dan hadis. Seperti tadi Bapak tanyakan, etos kerja itu adalah apa? Nah, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya sebagian bisa menjelaskan bahwa ayat ini berisi fastabiqul khairat adalah tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian mampu menganalisis. Analisis itu di sini kan alhamdulillah saya sudah hafal Quran sebagian, juz 30 juga ada ya. Itu dianalisis, nanti idharnya mana, idghamnya mana, dan itu semua akan membawakan kebaikan kepada kita. Kemudian yang terakhir menyajikan konten paparan tentang perintah berkompetisi. Jadi kita membuat konten itu jangan konten-konten yang negatif saja, gitu kan, yang terlihat di medsos maupun di luar medsos itu kita lihat ada konten-konten yang negatif. Nah, coba biasakan konten-konten yang positif tentang ayat Quran. Contoh seperti coba bahasa ayat Quran yang berawal dari sa. Nih, kita berpikir apa ya gitu. Nah, itu saya jadikan konten.
kita berlomba-lomba mengejar kebaikan, entah kebaikan untuk kita sendiri ataupun kebaikan untuk lembaga atau kebaikan untuk keluarga. Karena kebaikan itu ya tidak merugikan kita, tidak merugikan keluarga kita, tidak merugikan sekolah kita. Kalau kita menjadi orang baik dan menularkan kebaikan, insya Allah kita menjadi orang sukses kolektif. Bukan sukses di diri sendiri, tapi sukses kolektif. Teman kita sukses enak daripada kita sukses sendirian. Jadi kita sukses bersama. Nah, makanya ada kompetisi dalam kebaikan. Silahkan kalian simak dari mulai tadi. Ini Bapak sudah siapkan slide-nya. Nah, dari mulai awal bisa kalian lihat ya, sambil Bapak menjelaskan. Ini kompetisi dalam kebaikan. Apa-apa yang penting silakan dicatat, dilihat. Nah, yang Bapak jelaskan tadi sekilas dan lebih jelasnya bisa melihat ke depan ini. Tadi judulnya yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian terjemahnya sudah dibaca. Nah, di sini ada isi kandungannya yang barusan. Kemudian ada hadisnya juga. Nah, di sini hadisnya dijelaskan oleh Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Majah. An Jabir bin Abdullah qala khatabana Rasulullah faqala ya ayyuhan nas tubu ila Allah qabla an tamut. Bertobatlah engkau sebelum mati, wa badiru bil amali sholihah. Dan bersegeralah membuat amal soleh, mengerjakan amal soleh. Qabla an tusqilu wasilu lati baina wa baina rabbikum. Sebelum engkau sibuk dan kemudian kita harus menyambung silaturahmi antara kita, ya. Wa baina rabbikum bikasati dzikrikum. Kemudian kita harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah dengan banyak berzikir, banyak sedekah, bisirri wal alaniyah, dalam keadaan kita sendiri ataupun kita bersama orang lain. Turzaku atau suatu tujuan, maka kau akan diberi rezeki, kau akan ditolong, kau akan dicukupi. Nah, ini akan Bapak garis bawahi adalah wakas roti sodako. Jadi kalau kita ingin banyak rezekinya, kita ingin ditolong, kita ingin dicukupkan, apa? Bersedekahlah. Ya. Kemudian di sini ada isi kandungan hadis. Pertama, taubat. Taubat, Pak, saya mah masih muda, saya mah masih seger. Ingat bahwa kematian itu akan datang kapanpun dan dimanapun, sedang apapun dan kepada siapapun, tidak pandang bulu. Makanya tobat itu tidak dikhususkan oleh Allah kepada orang yang sudah tua saja, termasuk kita di sini. Nah, biar segera beramal soleh sebelum datang kesibukan. Jadi kalau kita ada niat untuk bekerja, jangan lupa tipsnya adalah yang pertama sedekah. Semampu saja sedekahnya. Yang kedua tentu saja selain sedekah adalah kita berlatih fisik dan kemampuan intelektual. Fisiknya harus dilatih tiap hari. Fisiknya harus dilatih tiap hari. Kemudian intelektualnya juga sama. Otak kita, perkaliannya, pembagiannya, menghitung barang, kita harus punya intelektual, penjumlahannya. Itu pelajaran-pelajaran yang sudah terlewat juga harus dibuka-buka dulu. Jadi cuma 3 saja yang Bapak sarankan supaya kita memudahkan berlomba-lomba kebaikan di dalam mencari pekerjaan. Pertama sedekah, kemudian kuatkan visi kita, kemudian cerdaskan otak kita. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Selanjutnya ini kompetisi kebaikan itu adalah berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tadi telah disampaikan oleh teman kita ya, bahwa kita harus fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ibadah fadlu minallah, sholat berjamaah, dan juga harus lomba.
nanti menjelang kita sholat berjamaah datang ada, kita harus cepat selalu terdepan, entah itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, harus berlomba-lomba. Kemudian muamalah hablum minan nas, bantu tengah yang membutuhkan pertolongan. Jadi kita tidak semuanya orang itu mampu, tidak semuanya orang itu ada dalam kebaikan, dalam kemudahan. Kita pun sama, terkadang kita punya kesulitan, kita ada yang sakit, kita dibantu, dijenguk, kemudian didoakan. Nah itu sama fastabiqul khairat. Nah selanjutnya sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkompetisi. Yang pertama, memegang teguh syariat Islam. Jadi ini kita mencoba apa saja, jangan main curang, harus memegang teguh syariat Islam. Kedua, dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala dan tidak boleh menunda kebaikan. Pak, saya mau kerja nih, nanti ada cita-cita setelah keluar dari SMK ini, tapi nanti ajalah latih fisiknya. Nah itu menunda kebaikan. Dilatihnya ilmu sekarang ya. Tidak boleh menunda kebaikan. Jadi kita harus berkompetisi dalam kebaikan, ya. Karena kalau di PT kan yang melamar sekian banyak, yang diterima berapa, gitu. Berarti itu apa namanya? Berkompetisi, gitu ya. Kemudian manfaatnya apa? Kalau kita menjadi orang yang mampu, kemudian siap, kemudian bercita-cita menjadi orang yang nomor satu, yang pertama menjadikan waktu lebih bermanfaat, energi tersalurkan untuk kegiatan musik. Jadi hidup ini jangan kita kalah dengan capek, jangan kita tidak mau capek, karena hidup itu harus capek. Dan capek itu kalau diarahkan ke hal positif kita jadi berhasil. Beda dengan capek yang tidak diarahkan dengan hal-hal yang positif. Dia dapat saling motivasi, membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau kita semuanya mempunyai jiwa-jiwa kompetisi ini, yang perempuannya, yang laki-lakinya, insya Allah lingkungan kita akan penuh dengan kebaikan dan prestasi. Tanpa kompetisi, prestasi akan mau. Jadi kompetisi dulu. Dia mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Manjada. Orang siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapatkannya. Kemudian barang siapa yang berjalan mansaro wasola, barang siapa yang berjalan melangkah kaki dia akan sampai. Nah, kita yang mau ke PT nanti cita-citanya, yang mau kuliah kah, atau yang mau wirausaha kah, harus saro, melangkahlah dari mulai sekarang. Nah itu manfaatnya ya. Dan caranya gimana nih kompetisi ini? Cara menerapkannya, yang pertama adalah selalu memaksakan diri terbiasa berbuat sejak dini tadi. Pembiasaan itu lebih hebat daripada hal-hal yang dikerjakan dengan instan. Jadi biasakan dari sekarang fisiknya, biasakan dari sekarang kerasnya belajar, biasakan dari sekarang sedekahnya meskipun cuma sedikit, biasakan. Dia memperdalam pengetahuan tentang Islam, seperti ini belajar. Kemudian berteman dengan orang yang berjiwa fastabiqul khairat. Lihatlah lingkunganmu. Kalau lingkunganmu mau maju, maka pilihlah lingkungan orang-orang yang maju. Kalau lingkungan kita lingkungan yang kurang maju, maka coba bergeser sedikit ke lingkungan yang maju. Kemudian memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat, ya. Jadi kita harus punya itikat menjadi orang yang bersaing, menjadi orang yang mampu untuk menjadi juara, artinya punya jiwa bersaing bersama orang lain. Baik, selanjutnya sebelum ke etos kerja, ya, kita akan buat kelompok, ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, jadi tugasnya nanti menyimpulkan apa yang tadi saya sampaikan. Silakan dibuat kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, teman-teman sekalian,
Ini tugas kelompok. Untuk kelompok yang pertama silakan kerjakan rutin, yaitu tadi untuk mencari kerja. Yang kedua ini menyimpulkan apa yang tadi disampaikan. Untuk di kelompok yang ketiga adalah tadi manfaat sedekah yang berdasarkan hadis yang kita lihat di Infaqus. Yang keempat ini adalah tentang kesimpulan manfaat kompetensi. Ya, silakan kalian diskusi. Kita beri waktu untuk menyimpulkan, mendiskusikan materi-materi yang telah Bapak sampaikan. Silakan. Waktunya 5 menit saja. Boleh dijelaskan oleh salah satu, kalau kurang jelas sama ketua kelompoknya, silakan dilanjutkan diskusinya. Waktunya masih banyak, masih ada 3 menit lagi. Oke, silakan kalau yang sudah, ini tadi sedikit lagi. Kalau sudah silakan untuk kelompok pertama, tepuk tangan dong untuk kelompok. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan ini bagaimana cara Ya, silakan. Gimana? bagaimana tips atau cara mencari kerja. 1. Bersedekah. Kita harus banyak bersedekah dengan sedekah kita. Jadi orang yang sukses dan terpijak dari kaya seperti yang dinyatakan dalam hadis. 2. Melatih fisik karena fisik merupakan kesehatan kesehatan yang terus menerus. 3. Melatih otak atau intelektual karena setiap pekerjaan itu akan memerlukan pemikiran. Ya, bagus ya, teman. Akhirnya pembelajaran kita semua tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian memiliki etos kerja yang kuat, semangat kerja yang membara, kemudian memiliki motivasi yang hebat, itu menimbulkan satu hasil yang luar biasa buat masa depan kita. Terutama nih di sini kan tadi Bapak sudah bertanya. Nah, sekarang kita akan bertanya Bapak kepada kalian. Nah, siapa yang bisa jawab, nanti Bapak akan kasih reward. Nah, ini pertanyaan umum untuk semuanya ya. Nah, coba sebutkan dengan lengkap tanpa melihat buku dan yang bisa berdiri, langsung sebutkan saja. Langsung ajukan tangan. Apa manfaat sedekah? Silakan berdiri 2 orang. Satu-satu dulu, ini dulu. Kamu dulu. Yang pertama, Membantu orang yang kesusahan. kedua, Paling tolong menolong. menolong. Ketiga, Menambah rezeki. menambah rezeki. Tepuk tangan dong. Kamu Membantu segala manusia. semua manusia. Ya, terus
biasa tepuk tangan. Nah, oh ribet ya sedikit dari apa yang baru sampaikan. Barangkali ada satu lagi dari perempuan. Tadi ada hadis tentang manfaat sedekah, berlomba-lomba kebaikan di antaranya adalah sedekah. Apa itu manfaat sedekah selain daripada yang disampaikan? Ya. Atau siapa di sini yang pernah merasakan bagaimana manfaat sedekah? Coba. Ada yang pernah merasakan? Yang pernah merasakan? Oh, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Berarti kita simpulkan dulu ya. Untuk materi kita hari ini, ya. Coba kelompok ini. Tadi judulnya apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari hari ini? Kompetisi. Kelompok ini. Kompetisi kemana? Dalam lomba bagian ini? Kompetisi dalam Kebaikan terus etos kerja. Ya. Jadi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, di sini ada kesimpulan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk berkompetisi. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di mana? Dunia dan di akhirat. Islam juga perintahkan umatnya untuk memiliki etos kerja, semangat kerja tinggi agar menjadi umat yang kuat baik secara iman, baik secara Islam maupun secara ekonomi. Kemudian, nah kedua sikap ini menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan kebiasaan sejak kecil, sejak kita berada di sekolah, di kelas, di bangku sekolah. Nah, dan dengan demikian umat Islam memahami betapa besar manfaat kedua sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dicukupkan dulu untuk hari ini pembelajaran kita tentang Astabiqul Khairat dan etos kerja, dan untuk penutupan kita akan berikan sedikit motivasi bahwa ingat kita itu tidak selalu muda dan umur itu akan terus berjalan, dan kita pun akan nanti kedepannya punya masa depan, dan milikilah etos kerja, lomba dalam kebaikan, kemudian cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luar biasa harus kita tanamkan sejak dini, dan kita pun harus memiliki tadi tips-tips untuk supaya kita mudah bekerja. Dan untuk terakhir kita closing penutupan akan dipimpin doa sebagaimana biasa oleh teman kita yaitu